Ketemu lagi sama Om yang paling ganteng seantero multiverse. Gimana kabar para pecinta Jav yang ada di seluruh multiverse? Masih sering coli pakai sabun mandi saat nonton bokep? Brengsek. Kali ini kita bakal membahas part 1 dari manhwa yang berjudul My School Life Pretending to be a Worthless Person. Manhwa ini bercerita tentang seorang murid di sebuah sekolah yang ada di Korea. Dia ini sering dibully dari siswa yang ada di sekolahnya. Bukan tak ingin melawan karena diperlakukan seperti itu, melainkan dia tak ingin membangunkan sesuatu yang beringas dan psikopat keluar dari dalam dirinya. Kisah ini akan sangat menarik untuk kita bahas, karena kisahnya akan membuat jiwa-jiwa bokep kita jiwa-jiwa psikopat dalam diri kita ikut keluar. Nah, jika kalian tertarik untuk membaca manhwa lainnya, silahkan cek playlist yang ada di atas dan juga yang ada di deskripsi. Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian, tarik sempak dan perkuat biji mata kalian. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Berlatar di bumi yang memiliki sebuah energi yang kuat, yang dapat membuat setiap manusia memiliki sebuah kekuatan. Kekuatan ini akan bervariasi tergantung dari manusia itu sendiri. Ada yang bisa memanifestasikan kekuatan tersebut menjadi sebuah kemampuan fisik maupun kemampuan non-fisik, seperti mengeluarkan pedang dari tangan, rantai, tombak, kapak, tisu magic, dan juga kondom. Kekuatan yang dimaksudkan ini bernama Edea, atau biasa disebut dengan sebuah esensi jiwa. Di sebuah sekolah yang ada di salah satu negara Korea yang bernama SMA Pelatihan Khusus Hyundai, sekolah ini menerapkan sebuah sistem militer bagi para siswanya. Hal ini dilakukan agar negara bisa mendapatkan seorang perwira dengan status EDA tertinggi di medan perang. Masih belum diketahui medan perang yang dimaksud di sini itu seperti apa. Di sekolah ini, murid-murid sangat menjunjung tinggi kekuatan dari EDA, dan EDA merupakan segalanya bagi mereka. Semakin bagus rank dari EDA, maka semakin bagus pula minat orang-orang terhadap pemilik EDA tersebut. Dan pada akhirnya, orang-orang yang dianggap memiliki EDA yang tidak berguna akan diberikan sebuah label rank F. Saking buruknya, orang-orang yang sudah dilabeli dengan rank F, mereka akan dianggap sebagai orang yang tidak berguna sama sekali atau setara dengan sampah. Maka dari itu, selalu timbul hierarki pembulian di antara para murid, di mana bukan hanya murid yang akan menganggap seorang rank F itu beban atau sampah, melainkan guru-guru di sini juga akan beranggapan hal yang sama. Singkat cerita, terlihat murid-murid yang sedang beradu skill EDA. Terlihat dua orang murid yang sedang bertarung. Salah satunya mengeluarkan skill bernama Huge Iron X, dan seorang lainnya mengeluarkan skill bernama Light Tonfa. Mari memperkenalkan dengan orangnya. Dia adalah Lee Dong-hun, seorang pengguna EDA rank C-, dan EDA miliknya adalah non-fisik. Terlihat Lee Dong-hun sedang kewalahan menghadapi serangan kapak dari lawannya tersebut. Dia kemudian berteriak dan memanggil seorang anak culun yang berada di sudut lapangan. Mari memperkenalkan dengan murid culun yang satu ini. Namanya adalah Park Jin Sung, dan dia adalah MC kita. Dia adalah seorang pengguna EDA rank F. Itu katanya ya. Dan dia juga kerap mendapatkan pembulian di sekolahnya selama bertahun-tahun. Lee Dong-hun kemudian berteriak dan berkata, jika Park Jin Sung jangan hanya berdiri saja tanpa melakukan sesuatu. Tapi Park Jin Sung menjawab, karena hal itu percuma, meski dia membantunya, itu tetap tidak akan berguna sama sekali. Singkat cerita, di sebuah kelas, Lee Dong-hun dan teman-temannya sedang membuli Park Jin Sung. Park Jin Sung dibuli karena tidak bisa membantu dalam pertarungan tadi, dan berkata jika Park Jin Sung memang layak disebut sebagai sampah. Sambil tersenyum, Park Jin Sung meminta maaf kepada Lee Dong-hun dan berkata, apa yang bisa kamu harapkan dari seorang rank F sepertiku? Dengan perasaan yang jengkel, Lee Dong-hun kemudian memukul Park Jin Sung. Tak lama berselang, muncul seorang guru. Mari kita sebut saja sebagai Pak Ijo. Mari memperkenalkan dengan orangnya. Om sampai saat ini masih belum mendapatkan informasi apapun mengenai Pak Ijo ini. Apakah Pak Ijo adalah seorang pengguna EDA atau bukan? Tapi salah satu yang pasti, jika Pak Ijo ini adalah wali kelas dari Park Jin Sung. Pak Ijo kemudian menjelaskan jika berkat kemampuan dari para siswa tahun ketiga, maka saat ini sekolah mereka akan melakukan perekrutan perwira. Dan seluruh siswa yang ada di kelas tersebut akan diberikan pangkat sesuai dengan rank EDA mereka masing-masing. Dan seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut merupakan seorang kemrat. Kemrat di sini bisa diartikan sebagai teman, rekan, atau sekutu. Kata ini berasal dari bahasa Prancis, camarade, atau dari Spanyol, camarada, yang berarti dari bahasa Latin diberi nama camera, yang berarti bilik atau ruang. Secara spesifik juga bisa diartikan sebagai rekan sesama tentara. Setelah Pak Ijo menjelaskan panjang lebar, seorang siswa kemudian menyela perkataan Pak Ijo. Mari Om perkenalkan dengan orangnya. Dia bernama Byun Gyong.
Dia adalah seorang pengguna EDA rank C, dan tipe EDA miliknya adalah non-fisik. Paijo kemudian menjelaskan jika para guru saat ini akan diangkat menjadi seorang letnan 2 dan menjadi komandan peleton. Maka dari itu, para siswa yang dia wakili harus memanggilnya dengan sebutan komandan. Paijo lalu berkata, jika ada yang tidak setuju dengan usulan ini, maka mereka bisa mengundurkan diri dari sekolah ini, atau bisa mengambil surat pindah ke sekolah lain. Parjinsung kemudian mengangkat tangan dan ingin bertanya kepada Paijo. Akan tetapi, Paijo tidak menggubrisnya dan mengambil sebuah kotak kardus. Kotak itu berisi pangkat dari masing-masing siswa. Paijo bilang jika seluruh murid yang ada di kelasnya yang memiliki rank di bawah rata-rata akan diberikan pangkat perwira. Sedangkan untuk mereka yang memiliki rank EDA yang tinggi akan diberikan rank sersan. Tapi ada satu siswa dari seluruh sekolah yang hanya akan mendapatkan pangkat sebagai tentara pelatihan. Tidak lain tidak bukan dia adalah Parjinsung itu sendiri. Parjinsung kemudian dipanggil untuk pergi menghadap ke ruang guru di mana Paijo berada di sana dan berkata apa alasan dari Paijo memanggilnya. Paijo menjawab jika dia ingin membahas masa depan dari Parjinsung serta memberinya sebuah surat yang di dalamnya sudah berisi keterangan untuk pindah sekolah. Keputusan ini diambil karena pertimbangan dari guru-guru dan rapat dewan guru. Hal ini dilakukan agar Parjinsung memiliki masa depan yang cerah di luar sana. Tapi Parjinsung berkata jika dia masih memiliki kemampuan tersembunyi. Mendengar hal ini, Paijo kemudian tertawa terbahak-bahak dan mengatakan jika Parjinsung sangat cocok menjadi seorang pelawak. Singkat cerita, Paijo sedang menjelaskan panjang lebar di kelasnya. Di sana, Paijo memberikan sebuah struktur penempatan peleton 10 dan skuad yang akan dipimpin oleh masing-masing sersan. Terpilihlah 3 skuad. Skuad yang pertama dipimpin oleh Go Ha-eun, skuad kedua dipimpin oleh Lee Dong-hun, dan skuad yang ketiga dipimpin oleh Byun Gyeong. Byun Gyeong kemudian mengatakan jika skuad miliknya memiliki 8 orang saja. Sontak hal itu membuat orang sekelas tertawa terbahak-bahak karena Parjinsung tidak dimasukkan dalam hitungan skuad yang hadir. Paijo pun tidak mempermasalahkan hal itu dan mengakhiri pertemuan dalam kelas tersebut. Saat ingin keluar kelas, Paijo mengatakan kepada Byun Gyeong jika skuad pertama yang akan melakukan pelatihan adalah skuad ketiga dan skuad ketiga akan melawan peleton pertama skuad 1 dari tahun ketiga. Mendengar hal ini, Byun Gyeong pun terkaget. Paijo mengatakan jika selain dari skuad 3 yang tidak ikut dalam pelatihan harus berada di lapangan dan skuad 3 harus bersiap untuk pelatihan dalam 20 menit ke depan. Byun Gyeong merasa sangat tertekan karena skuadnya tidak lengkap dan hadirnya Parjinsung dalam skuad miliknya. Dia kemudian menghampiri Parjinsung, lalu menamparnya serta mendorongnya. Tapi hal itu ditanggapi biasa oleh Parjinsung sambil tersenyum. Byun Gyeong menarik kera Parjinsung dan menunjuk-nunjuk dirinya sambil berkata, jika ranknya nanti menurun, maka itu akan menjadi kesalahan dari Parjinsung. Byun Gyeong mengangkat kera belakang dari Parjinsung dan berkata jika Parjinsung akan menjadi tameng hidup baginya saat pelatihan dimulai nanti. Terlihat murid-murid yang sudah dikumpulkan di lapangan sekolah untuk melakukan pelatihan yang dimaksud, dan Paijo sedang memberikan sepatah dua kata jika pemimpin dari skuadron pertama tahun ketiga Ahn Sung-ho dan skuadron ketiga tahun pertama Byun Gyeong harus bersiap karena para skuad dari pemerintahan sedang menyaksikan pelatihan mereka. Kedua skuad kemudian diminta untuk bersiap. Paijo berkata jika kedua skuad akan diberikan sebuah gelang. Gelang ini berfungsi untuk melindungi penggunanya dari serangan kejutan menggunakan kekuatan EDA. Tapi itu tidak akan bertahan lama jika terus-terusan terkena damage. Jika gelang tersebut hancur, maka orang itu harus keluar dari pelatihan tersebut. Byun Gyeong kemudian mengambil gelang yang dikenakan oleh Parjinsung dan berkata jika gelang itu harus diamankan karena Parjinsung hanyalah seorang perisai hidup baginya. Para skuad juga diharuskan untuk bertahan setidaknya 5 menit lamanya untuk menjadi pemenang dari pelatihan tersebut. Karena kekurangan orang, maka member dari skuad 3 merasa jika mereka tidak akan bisa memenangkan pelatihan ini. Pelatihan kemudian dimulai dan dengan cepat Byun Gyeong menarik Parjinsung ke belakang sembari mengatakan jika mereka hanya perlu bertahan selama 5 menit saja. Karena hal itu, membernya merasa kebingungan karena Byun Gyeong tidak mengatakan apapun mengenai rencana yang harus mereka lakukan. Saat sudah berada di belakang membernya, Byun Gyeong seketika berteriak dan mengatakan jika mereka harus melindungi Byun Gyeong selama 5 menit. Faktanya, karena tidak ada rencana yang matang dari Byun Gyeong selaku squad leader, membernya pun tumbang satu persatu dan gelang mereka diambil. Terlihat salah satu wanita yang dengan gesitnya mengincar Byun Gyeong. Mari om perkenalkan dengan orangnya. Wanita ini bernama Yuje.
Byun Gyeong yang panik menyuruh Park Jin Sung untuk lebih berguna sebagai seorang tameng hidup. Merasa sedikit kebingungan, Park Jin Sung menoleh ke wali kelasnya, tapi wali kelasnya menunjukkan ekspresi tersenyum. Dengan maksud dari senyuman itu adalah untuk menggambarkan jika Park Jin Sung harus berusaha agar tidak dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah lain. Melihat hal itu, Park Jin Sung dengan lincahnya menghindari serangan dari Yuje dan dengan mudahnya memegang tangannya. Yuje terkaget karena Park Jin Sung bisa dengan mudahnya mengikuti pergerakannya. Yuje dengan cepatnya mengaktifkan idea miliknya yang berupa armor besi yang sangat kokoh. Park Jin Sung tersipu melihat Yuje. Yuje mengatakan jika Park Jin Sung jangan bertingkah seperti orang yang idiot, karena barusan dia bisa bereaksi terhadap kecepatan Yuje. Tapi Park Jin Sung menyela pembicaraannya. Sembari menunjuk, dia berkata jika squad leadernya sudah melarikan diri. Kemudian dia memerhatikan jam tangan miliknya yang menunjukkan waktu hanya tersisa 3 menit lagi. Park Jin Sung kemudian berinisiatif untuk mengulur waktu dengan cara membahas hal yang tidak penting. Tapi Yuje berkata jika tujuan dari Park Jin Sung adalah mengulur waktu, maka dia harus mengeluarkan ide miliknya. Park Jin Sung tetap kekeh tidak ingin menunjukkan ide miliknya, tapi karena sudah terdesak, dia kemudian mengeluarkan ide miliknya. Yuje pun merasa was-was dengan apa yang akan keluar dari tangan Park Jin Sung. Tiba-tiba yang keluar hanya sebuah dagger rank F. Yuje kemudian terkaget dan berkata, apakah Park Jin Sung adalah si rank F yang dirumorkan tersebut? Park Jin Sung menjawab dengan penuh kebanggaan diri kalau dia memang si rank F yang terkenal itu. Yuje kemudian berlalu dengan rasa kecewa. Park Jin Sung bilang jika Yuje masih saja menghiraukannya, maka dia akan menyerangnya dari belakang. Yuje tidak mengindahkan perkataan dari Park Jin Sung. Seketika Park Jin Sung langsung menerjangnya. Yuje sedikit terkaget melihat Park Jin Sung, tapi tanpa diduga serangan tersebut tidak berefek apapun terhadap Yuje. Park Jin Sung berkata sambil tertawa, armor Sunbae sangat-sangatlah keras. Karena hal itu membuat orang-orang yang menyaksikan pelatihan tersebut menertawai squad 3 dan berkata, apa yang mereka harapkan dari seorang rank F? Yuje lantas menganggap hal itu sebagai sebuah candaan belaka. Waktu hanya tersisa 2 menit saja, dan Yuje lalu menghampiri Byun Gyeong. Dan hal itu membuat Byun Gyeong merasa sedikit terintimidasi. Saat sedang mundur, Byun Gyeong menyadari jika dia sedang menginjak sebuah batu yang teramat besar, dan batu itu bisa dia manfaatkan agar bisa mengulur waktu. Byun Gyeong lalu bersiap mengeluarkan ide miliknya. Park Jin Sung yang merasa itu berbahaya kemudian memperingati Yuje di sebuah sistem panel yang mengatakan jika ide milik Byun Gyeong adalah extract something stuck and swing it. Skill ini bisa digunakan saat pengguna menemukan benda apapun yang tersangkut dan menjadikannya sebuah benda untuk menyerang dengan mengabaikan berat dari benda tersebut. Yuje pun terlihat tak gentar dengan skill yang dikeluarkan oleh Byun Gyeong. Byun Gyeong yang melihat hal itu langsung melemparkan batu tersebut kepada Yuje. Sesaat setelah melemparkan batu itu, Byun Gyeong tiba-tiba terkaget dengan kehadiran seorang lelaki di belakangnya. Ya, dia adalah An Sung Ho. Tanpa banyak bacot, An Sung Ho langsung menembangkan Byun Gyeong. Di sana juga terlihat Yuje sedang kesulitan menahan batu yang menerpa perisai miliknya. An Sung Ho lalu menggunakan ide miliknya yang bernama I'll definitely catch you. Karena penggunaan skill milik An Sung Ho berhasil menghancurkan batu tersebut, bukannya berterima kasih, Yuje malah berkata apa gunanya squad leader mengganggu pertarungannya. Karena dengan ini akan menjadi peluang baginya untuk membuktikan kelayakan di hadapan orang banyak dan juga para scouts yang hadir. An Sung Ho berkata jika dia melakukan hal itu karena hanya ingin melindungi rekan setimnya, tidak lebih. Karena itu akan menjadi tanggung jawab yang harus diemban sebagai squad leader 1. Saat sedang berbincang, Byun Gyeong dengan pengecutnya mengendap-endap ingin menyerang An Sung Ho dari belakang. Tapi lagi-lagi karena penggunaan skill miliknya, An Sung Ho berhasil menumbangkan Byun Gyeong. Di sisi lain, dijelaskan bahwa skill I'll definitely catch you merupakan skill yang memperbolehkan penggunanya untuk menangkap target apapun yang dikehendaki oleh penggunanya. Dengan jarak tertentu, penggunanya bisa langsung ke tempat yang ingin dia tuju. Mirip sekali seperti skill teleport jarak pendek. Sesaat setelah Byun Gyeong tumbang, An Sung Ho menatap ke arah Park Jin Sung dan berkata, jika sekarang giliranmu. Karena ketakutan, Park Jin Sung kemudian berkata jika dia menyerah dan tidak ingin melanjutkan pertarungan ini. An Sung Ho lalu berkata apa alasan dari Park Jin Sung berteriak memperingati Yuje tadi. Park Jin Sung menjawab jika dia tahu serangan yang akan dikeluarkan Byun Gyeong akan sangat fatal jika terkena Yuje. An Sung Ho tidak percaya semudah itu dan menganggap jika Park Jin Sung sedang berbohong. Seketika An Sung Ho mengeluarkan skill miliknya.
dan berhasil menangkap tangan dan juga kerah baju dari Park Jin Sung. Tapi dalam sekejap Park Jin Sung mengambil dagger miliknya yang terpental ke atas, lalu mencoba untuk menyabet An Sung Ho. An Sung Ho lalu mundur dengan sigap dan berkata, "Hei murid tahun pertama, sebenarnya siapa dirimu?" Park Jin Sung menjawab pertanyaan dari An Sung Ho jika dia adalah Park Jin Sung dan seorang pengguna EDA rank F yang terkenal itu. Dengan basa-basi, Park Jin Sung mencoba mengulur waktu yang menunjukkan sisa 1 menit saja. An Sung Ho kemudian menyampaikan jika Park Jin Sung tidak mencoba yang terbaik, maka dia akan dipindahkan ke sekolah yang lain. Mendengar hal itu, Park Jin Sung meramas dagger miliknya dan berkata kepada An Sung Ho jika dia tidak ingin dipindahkan, maka dari itu dia akan melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Dia kemudian meminta maaf karena dia tidak akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi kepada An Sung Ho setelah ini. Seperti sedang dirasuki, Park Jin Sung mengeluarkan aura merah pekat. Panel EDA miliknya yang sebelumnya berwarna biru dan berada di rank F seketika berubah menjadi warna merah pekat. Hal ini membuat kemampuan fisik dari Park Jin Sung meningkat sebanyak 3 kali lipat dari yang aslinya. Serta Park Jin Sung juga bisa melihat titik vital dan juga EDA milik lawannya. Juga bisa menentukan jalur mana yang harus diambil untuk menghancurkan musuhnya menggunakan kemampuan tersebut. Dan kemampuan tersebut hanya bisa dinonaktifkan saat Park Jin Sung sudah benar-benar menghancurkan EDA atau mengambil nyawa dari musuhnya. Karena hal ini berubah secara drastis, maka hasrat untuk membunuh seseorang pun mengambil alih tubuh dari Park Jin Sung. Dan ternyata selama ini orang-orang tidak tahu menahu jika Park Jin Sung sendiri sedang menyembunyikan EDA miliknya. EDA sebenarnya dari Park Jin Sung adalah Absolute Murder yang berada di rank S. Bertempat di tempat yang sama seperti chapter sebelumnya, Sung Ho terheran melihat Jin Sung yang seperti itu dan berkata jika sebenarnya EDA milik Jin Sung ternyata bukanlah semata-mata EDA rank F. Sung Ho lalu bersiap mengeluarkan skill miliknya. Tapi hal itu langsung dinotis oleh Jin Sung yang berkata, "EDA-mu ternyata berada di rank B dan kurasa EDA itu lebih tai daripada yang kuduga." Sontak hal itu membuat Sung Ho terkejut dan terheran karena Jin Sung bisa melihat EDA seseorang. Menanggapi hal itu, Jin Sung tertawa sambil menjulurkan dagger miliknya dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat hingga membuat Sung Ho sedikit tertekan. Jin Sung berkata jika dia kagum dengan Sung Ho karena bisa bertahan sejauh ini dan berharap Sung Ho bisa bertahan sampai akhir. Penonton yang ada di sana merasa tidak sabaran, menganggap mereka sedang berdiri saja tanpa adanya baku hantam yang terjadi. Di sini terlihat Sung Ho yang sangat waspada mengingat sikap yang ditunjukkan oleh Jin Sung sangatlah dingin. Sedingin sikap dia sama kamu? Iya, kamu. Kembali ke Yuje yang merasakan energi pekat dari niat membunuh Jin Sung dan merasa jika itu sangat berbeda dari yang dia rasakan sebelumnya saat berhadapan dengannya. Melihat Jin Sung yang sudah bersiap menyerang, Yuje lantas merasa jika dia tidak bisa membiarkan Jin Sung seperti itu karena pasti akan sangat berbahaya. Dia lantas memerintahkan seluruh anggotanya untuk menyerang Jin Sung secara bersamaan. Hal itu pun dinotis oleh Sung Ho dan juga Jin Sung. Diperlihatkan Jin Sung yang sudah tertangkap oleh Yuje dan juga anggotanya. Sung Ho lantas berkata apa maksud dari semua ini kepada Yuje. Yuje dengan tegas menjawab jika dia hanya melindungi ketua tim miliknya. Dan hal itu sama seperti yang dilakukan Sung Ho sebelumnya. Sambil terlihat sedikit bersalah, Sung Ho mengatakan jika dia tidak perlu dilindungi sama sekali. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan keadaan yang Sung Ho hadapi saat ini. Karena pada saat mereka semua menyerang Jin Sung secara bersamaan, Jin Sung dengan beringas dan cepat bisa dengan mudahnya menyerang mereka lebih unggul sepersekian detik. Di mana hal itu membuat Sung Ho terkejut karena belum pernah melihat orang yang bereaksi secepat Jin Sung sebelumnya. Sung Ho lalu berkata kepada Yuje jika dia belum yakin 100%. Akan tetapi lepas EDA-mu sebelum rusak lebih jauh lagi. Betapa mengejutkannya, ternyata Yuje terkena damage yang cukup besar akibat dari serangan Jin Sung barusan. Hal itu lantas dialami oleh seluruh anggota tim yang menyerang Jin Sung, yang membuat seluruh gelang mereka semuanya hancur. Sung Ho lalu berkata kepada Jin Sung yang sudah diamankan oleh anggota timnya, "Apa kau sudah kembali normal, Park Jin Sung?" Sambil tertawa, Jin Sung mengatakan jika mereka memiliki kerjasama tim yang baik dan merasa jika ini sudah lewat dari 5 menit, jadi mereka harusnya melepaskan dirinya sekarang juga. Sung Ho lalu memberikan saran kepada Jin Sung jika dia ingin bertarung dengannya lain kali tanpa adanya hambatan atau gangguan sama sekali.
Jadi Jinsung harus bersiap sampai hari itu tiba. Sambil terheran, Jinsung lalu mengatakan jika tidak akan ada yang kedua kali. Mereka semua lalu pergi dan meninggalkan Jinsung sendiri. Pak Ijo lantas terheran karena Peleton 10 tahun kedua tim ketiga milik Giong bisa memenangkan pertarungan tersebut. Shin lalu berpindah ke kantor kepala sekolah. Di sana terlihat ada seorang pria tampan dan rupawan, 11-12 lah dengan Om. Sebut saja dia penasehat. Tujuannya ke sana adalah meminta sebuah file kepada kepala sekolah. Ya, lalu dia melihat sebuah file yang menunjukkan murid yang sangat terkenal di sekolah itu. Dia adalah An Sung Ho. Pak Kepsek pun berkata jika Sung Ho adalah yang terbaik dan kebanggaan dari SMA Hyundai. File tersebut menunjukkan jika Sung Ho tidak mendapatkan penghargaan apapun sewaktu di SMP dulu, tapi saat di SMA dia bisa memenangkan seluruh kompetisi yang ada di sana. Dan itu semua disinyalir berkat idea Rengbe yang dimiliki oleh Sung Ho. Saat asik melihat, sebuah file terselip keluar dan menunjukkan file dari Park Jin Sung. Penasehat lalu berkata, apakah ada murid pelatihan di sana? Pak Kepsek menjawab dengan tampang down. Jika benar ada murid yang sedang berstatus pelatihan di sana. Hal itu karena dia memiliki rank yang sangat rendah bahkan melebihi seorang murid SMA tahun pertama. Penasehat merasa sedikit terkejut mendengar hal itu dan melihat sesuatu yang menarik dari sana. Dia lalu menanyakan apakah murid tersebut memiliki file resume di masa lalu. Saat sedang melihat file dari Jinsung, dijelaskan jika Jinsung kehilangan orang tuanya saat berumur 8 tahun. Karena hal itu mengakibatkan dia tidak bisa memanifestasikan idea yang ada. Dia juga sering dicemooh oleh Om dan juga bibinya. Bukan Om yang cemooh ya, sumpah, betulan bukan Om. Saat berumur 10 tahun, seorang perampok masuk ke dalam rumah mereka yang menyebabkan tubuh dan juga pikiran mereka terluka. Karenanya mereka berdua harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi berkat kejadian itu, Jinsung bisa mendapatkan idea miliknya. Penasehat lantas merasa curiga jika Jinsung sedang menyembunyikan kekuatannya dengan sengaja dan memutuskan untuk menemui Park Jinsung secara langsung. Tapi Pak Kepsek merasa jika itu mungkin tidak akan bisa dilakukan karena tak lama lagi Jinsung akan dipindahkan ke sekolah lain dan menanyakan alasan dari penasehat yang membuat sekolah menjadi sekolah militer. Saat ditatap dengan tajam, Pak Kepsek merasa jika pertanyaan yang diajukan mungkin salah dan tidak sembarangan untuk dipertanyakan. Sambil tersenyum, penasehat mengatakan, jika dengan sistem ini, seluruh siswa bisa mengubah diri mereka terlebih dahulu, menjadi lebih baik lagi. Chapter akan dibuka dengan memperlihatkan rutinitas pagi dari Park Jin Sung, di mana dia bangun jam 6 pagi dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Dia berangkat ke sekolah lebih awal karena memiliki jadwal bersih-bersih di sekolahnya. Saat di depan gerbang, Park Jin Sung bertemu dengan seorang gadis, di mana gadis itu mengejeknya karena dia adalah seorang rank F yang terkenal di sana. Wanita itu lantas mempertanyakan bagaimana Sung Ho bisa kalah dari manusia sampah seperti Park Jin Sung. Berpindah ke Park Jin Sung yang tengah bersih-bersih. Park Jin Sung lalu bertemu dengan siswa lainnya yang lagi-lagi membuatnya dihujat. Namun hujatan mereka sudah tidak separah yang sebelumnya. Saat sedang istirahat, datang Giong yang meminta Park Jin Sung untuk memberikan tugas sekolahnya kepadanya karena dia berniat untuk menyonteknya. Akan tetapi Park Jin Sung terheran karena biasanya dia dipukul oleh Giong. Waktu berlalu dan jam pelajaran akhirnya berakhir. Pak Ijo mengatakan jika hari itu adalah hari terakhir bagi mereka untuk bergabung dengan klub yang ada di sekolah mereka. Di sana terlihat Park Jin Sung yang sedang kebingungan akan masuk klub mana, karena pasti tidak akan ada yang mau menerima sampah seperti dirinya. Park Jin Sung kemudian membaca daftar dari klub yang ada di sekolahnya. Betapa terkejutnya Park Jin Sung melihat begitu banyak klub yang ada di dalam daftar tersebut. Park Jin Sung terlihat masih kebingungan ingin masuk ke dalam klub mana, karena seluruh klub memiliki batasan idea. Sementara teman-teman yang lain terlihat sudah memutuskan untuk bergabung ke klub pilihan mereka masing-masing. Park Jin Sung lalu melihat, ternyata ada sebuah klub yang tidak mematok batasan idea.
Dia kemudian bergegas ke sana untuk melakukan registrasi. Saat di depan ruangan klub yang dia pilih, terlihat banyak orang yang sedang berkumpul di sana untuk melakukan pendaftaran. Mereka lantas terkejut melihat Park Jin Sung ada di sana. Sepertinya mereka ini adalah adik kelas dari Park Jin Sung. Tak lama mereka bersorak dengan kedatangan dari pemilik klub tersebut. Tidak lain, tidak bukan, ternyata dia adalah An Sung Ho. Sung Ho lalu terkejut dengan kehadiran Park Jin Sung di sana. Kemudian menghampirinya. Sama seperti Sung Ho, Park Jin Sung juga terkejut karena pemilik dari klub tersebut adalah An Sung Ho. Sung Ho lantas berkata jika dia sangat terkejut melihat Park Jin Sung berada di sana. Dan dia benar-benar sangat terkesan dengan hal itu. Karena terkejut, Park Jin Sung memutuskan untuk kabur dari sana dengan cepat. Akan tetapi, hal tersebut diketahui oleh Sung Ho dan menanyakannya. Park Jin Sung menjawab dengan tersenyum. Sepertinya dia salah klub. Dia lantas berniat untuk mencari klub lain, asalkan bukan di sana. Sung Ho berpendapat, bukankah sebenarnya Park Jin Sung ingin berharap jika tidak ada orang di klub tersebut, agar tidak ada yang bisa menghujatnya? Karena sebenarnya klub Sung Ho tidak memiliki satupun member, dan itu akan menjadi tempat yang baik bagi Park Jin Sung. Sung Ho lalu memaksa Park Jin Sung yang terlihat sangat tergesa-gesa dengan menarik kerah baju belakangnya dan berkata, "Kau akan memulai tes masuknya sekarang." Sung Ho lalu memberikan arahan kepada orang-orang yang ada di sana mengenai tes masuk ke klubnya. Tesnya simpel, yaitu mereka hanya harus melakukan burpees 30 kali, push up 30 kali, burpees lagi 30 kali, dan yang terakhir squat 30 kali. Dan hal itu harus dilakukan dalam satu set. Saat memberikan arahan, orang-orang yang ada di sana lantas tersanjung dengan ketampanan Sung Ho. Ada juga yang bersemangat melihatnya. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan Park Jin Sung yang sangat tidak ingin melakukan tes tersebut. Diperlihatkan satu persatu dari mereka mulai berguguran karena tes yang mereka lakukan sangatlah sulit. Tibalah giliran dari kelompok Park Jin Sung yang akan melakukan tes. Park Jin Sung lalu didorong untuk melakukannya lebih dulu. Tes kemudian dimulai. Terlihat Park Jin Sung dan teman kelompoknya kewalahan dengan pelatihan tersebut. Setelahnya Sung Ho ingin menambah kecepatannya, di mana hal itu membuat mereka terkejut bukan main. Setelah beberapa saat kemudian, terlihat Park Jin Sung yang masih bisa bertahan dan bisa mengikuti gerakan dari Sung Ho dengan sangat baik. Dan hal itu disaksikan oleh teman-teman yang ada di sana yang sudah tumbang duluan. Diketahui jika itu sudah menjadi set ke-7 yang mereka lakukan. Namun belum cukup sampai di situ, Sung Ho lalu menambah kecepatannya dengan sangat cepat. Hal itu lantas membuat semua orang yang ada di sana terkejut dan mempertanyakan apakah Park Jin Sung bisa mengikutinya. Tapi lagi-lagi, Park Jin Sung bisa mengikuti gerakan dari Sung Ho dengan sangat baik. Teman-temannya yang menyaksikan hal tersebut kemudian memberinya semangat. Park Jin Sung pun berhasil melakukan tesnya sebanyak 30 set. Dan itu membuat Park Jin Sung menjadi satu-satunya orang yang berhasil lolos dalam tes tersebut. Park Jin Sung kemudian diberi selamat oleh teman-teman yang lain. Lalu dibarengi dengan sapaan Sung Ho yang berkata, "Selamat bergabung di klub ini, Park Jin Sung." Tapi Park Jin Sung berkata jika dia tidak akan datang karena dia akan keluar keesokan paginya. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh Sung Ho yang menyuruh Park Jin Sung untuk datang lagi besok untuk latihan bersamanya. Sung Ho juga berkata jika membutuhkan waktu setahun lamanya agar dia bisa mendapatkan seorang anggota klub. Berpindah ke Park Jin Sung yang sudah ada di kelasnya. Dia terus saja berkata dalam hati jika dia tidak memiliki keinginan sama sekali untuk bergabung di klub milik Sung Ho. Karena murid lain yang fans terhadap Sung Ho terus saja mengganggunya. Dan hal itu berdampak kepada rutinitas harian Park Jin Sung. Ditambah ada Sung Ho yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi.
Saat ingin pulang, Park Jin Sung kemudian dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis. Dia adalah Kim Se Hyun, dan dia menunjukkan lencana miliknya yang berada di peringkat kopral. Karena sedikit ngebak, Park Jin Sung lalu menyadari jika Kim Se Hyun memiliki peringkat di atasnya, dan dia harus memberi hormat padanya. Dan tidak sengaja mengatakan jika dirinya adalah seorang murid pelatihan, di mana hal itu membuat Kim Se Hyun ikut terheran. Dikatakan jika mulai besok, Kim Se Hyun akan menjadi bagian dari skuadron 2 di peleton 10, dan dia baru saja ditransfer ke sekolah tersebut. Saat Park Jin Sung ingin pergi, Kim Se Hyun kemudian menarik kerah baju dari Park Jin Sung dan berkata jika dia membutuhkan seorang pemandu. Namun Park Jin Sung berusaha mengelak dan membuat alasan jika dia sedang terburu-buru. Namun, hal itu tidak efektif sama sekali karena Kim Se Hyun sudah nyaman dengan Park Jin Sung. Karena terpaksa, akhirnya Park Jin Sung mau menjadi pemandu dari Kim Se Hyun. Tak lama Sung Ho muncul di belakangnya, yang dimana membuat Park Jin Sung terkaget setengah mati. Sung Ho di sana karena tidak ingin Park Jin Sung melewatkan latihan bersamanya. Namun pembicaraannya dipotong oleh Kim Se Hyun dan menanyakan perihal skill berdasar pada ranking di sekolah tersebut. Kim Se Hyun lantas mengajak kencan Park Jin Sung, dan hal itu membuat Park Jin Sung kaget bukan main, sehingga membuat pipinya menjadi merah. Kim Se Hyun lalu menanyakan rank EDA milik Park Jin Sung. Dengan malu, Park Jin Sung menjawab jika dia adalah seorang rank F. Namun, Kim Se Hyun terlihat tidak percaya dengan perkataan Park Jin Sung. Sung Ho lalu memotong pembicaraan mereka dan menyuruh Park Jin Sung untuk pergi latihan. Adegan berpindah ke klub milik Sung Ho. Di sana, Sung Ho dan juga Park Jin Sung sedang melakukan latihan mereka yang dimana ada juga Kim Se Hyun di sana. Park Jin Sung pun terheran dalam hati. Kenapa Kim Se Hyun ikut ke sana? Kim Se Hyun lalu bertanya kepada Sung Ho, apa alasan dari Sung Ho membuat Park Jin Sung berlatih seperti itu? Alasannya sudah jelas, itu karena Park Jin Sung adalah seorang anggota klubnya, dan itu cukup untuk membuatnya berlatih bersama. Di sana, Kim Se Hyun menanyakan, apa sebenarnya yang Sung Ho lihat dari Park Jin Sung? Dan apa rahasia dari Park Jin Sung? Karena Sung Ho tidak ingin memberitahu Kim Se Hyun, maka Kim Se Hyun memutuskan untuk bertanya kepada Park Jin Sung. Tapi Park Jin Sung malah tersenyum dan membanggakan diri sebagai seorang rank F, di mana hal itu membuat Kim Se Hyun dan juga Sung Ho merasa ingin muntah. Sung Ho lalu menarik kerah baju dari Park Jin Sung untuk melakukan sesi latihan selanjutnya. Berpindah ke kelas Park Jin Sung. Di sana, Kim Se Hyun diperkenalkan sebagai murid pindahan baru oleh Pak Ijo. Hal itu lantas membuat murid yang ada di sana memiliki tanggapannya masing-masing. Saat Pak Ijo ingin memasukkan Kim Se Hyun ke dalam skuad 1, Kim Se Hyun malah memilih untuk masuk ke skuad 3, di mana itu adalah tim milik Park Jin Sung. Dia terlihat berjalan ke arah Park Jin Sung dan ingin duduk di sebelahnya. Akan tetapi di sebelahnya sudah ditempati. Kim Se Hyun mengeluarkan ekspresi menakutkan, yang dimana berhasil membuat takut pria yang duduk di samping Park Jin Sung. Hal itu lantas ditanggapi oleh Giyong yang bertanya kenapa Kim Se Hyun bertingkah seenaknya seperti itu. Kim Se Hyun menjawab dengan enteng, itu karena dia adalah seorang kopral, dan itu adalah rank tertinggi untuk tahun kedua. Kim Se Hyun lalu disuruh untuk memperkenalkan dirinya ke teman sekelasnya oleh Pak Ijo. Tapi Kim Se Hyun berkata, padahal dia sudah duduk di sana, di mana hal itu membuat Giyong naik pitam dan mengatakan jika Kim Se Hyun sedang tidak sopan. Kim Se Hyun berlalu dan memperkenalkan dirinya. Dan betapa terkagetnya orang di kelas itu mengetahui jika Kim Se Hyun adalah seorang White Jet Goblin. White Jet Goblin adalah sebuah idea yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Normalnya, Edea tidak bisa diwariskan sama sekali. Bahkan sejak awal kekuatan Edea muncul, tidak ada Edea yang benar-benar mirip satu sama lain. Itu karena sebuah Edea akan terukir di dalam jiwa manusia. Akan tetapi, ada beberapa orang yang beranggapan jika mereka bisa mewariskan Edea mereka, maka Edea tersebut akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ada satu keluarga yang berhasil melakukan hal tersebut. Mereka adalah keluarga Kim dari Gimhae yang merupakan keturunan langsung dari Raja Suro. Orang-orang di dalam keluarga itu mengabaikan keluarga mereka sendiri dan berfokus pada edukasi yang tidak ada hentinya, agar ide dan juga kemampuan bertarung bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Dan untuk melindungi silsilah keluarga mereka, keluarga Kim hanya melakukan pernikahan internal atau bisa dibilang pernikahan antar sepupu. Dan hal tersebut akan menghasilkan seorang pengguna Edea yang memiliki Edea irregular bernama White Jet Goblin. Tapi White Jet Goblin hanya bisa diturunkan kepada anak perempuan dari setiap generasi saja, di mana hal itu membuat keluarga Kim mengalami penurunan populasi anggota keluarga secara drastis dan diketahui hampir punah. Tapi muncul seorang anak yang lahir dari generasi terakhir, yaitu pengguna pedang Goblin. Dikatakan jika anak itu memiliki kemampuan fisik serta kemampuan tidak aktif yang melebihi seorang anak lelaki. Seorang goblin terakhir yang mampu mencapai level tertinggi dari seni bela diri goblin. Seseorang yang terlahir sebagai seorang elit dan juga seseorang yang diketahui oleh keluarga maupun surga itu sendiri. Seorang anak ajaib yang bernama Kim Se-hyun. Kembali ke kelas Parjinsung. Di sana, Pak Ijo terlihat tercengang melihat Kim Se-hyun berada di sana dan langsung mengumumkan jika Kim Se-hyun akan menjadi wakil ketua dari skuad 3. Namun, hal itu dibantah oleh Giyong yang tidak terima dengan keputusan Pak Ijo, yang beranggapan mana bisa seorang murid pindahan bisa menjadi wakil ketua begitu saja sesaat setelah dia masuk. Pak Ijo lantas membantah Giyong dan menyuruhnya untuk diam saja. Parjinsung juga terlihat kaget mendengar fakta jika Kim Se-hyun adalah seorang White Jet Goblin. Akan tetapi hal itu dibalas oleh Kim Se-hyun yang berkata jika Parjinsung juga sebenarnya orang yang cukup unik karena menjadi seorang rank F. Di sana juga terlihat Giyong yang tidak terima karena Kim Se-hyun ditunjuk sebagai wakilnya. Jam istirahat tiba. Di sana terlihat Giyong yang sedang duduk sembari mendengarkan dirinya sedang dijelek-jelekan oleh temannya. Mereka memuja dan memuji Se-hyun dan berkata jika sebaiknya Se-hyun saja yang menjadi ketua timnya. Hal itu lantas membuat Giyong semakin marah dan murka terhadap Kim Se-hyun. Berpindah ke Parjinsung yang sedang berada di kelas. Di sana terlihat Parjinsung bersama dengan Kim Se-hyun. Kim Se-hyun lalu mengajak Parjinsung untuk makan siang bersama. Namun Parjinsung bilang ia tidak bisa karena ia harus bersih-bersih kelas. Kim Se-hyun lalu ngotot karena dia tidak memiliki teman di kelas itu selain Parjinsung dan berkata jika semua yang Parjinsung lakukan adalah arahan langsung dari ketua timnya. Dia lalu menarik kerah baju dari Parjinsung dan berkata untuk mengikutinya. Kim Se-hyun terlihat tiba di warung pecel milik Po Ija. Di sana dia bertanya kepada Donghun perihal jadwal bersih-bersih yang sering dilakukan oleh Parjinsung. Bukannya hal itu harus dilakukan oleh seluruh rekrut yang ada di kelas tersebut. Donghun menjawab, itu karena Parjinsung adalah seorang rank F, dan Parjinsung wajar mendapatkannya. Kim Se-hyun lalu memegang mulut Donghun yang bau tai, dan berkata, jika mulai sekarang mereka semua harus melakukan apapun yang ditugaskan, dan jangan menyuruh orang yang paling lemah untuk melakukannya, karena Kim Se-hyun tidak ingin dipermalukan.
Kemudian Kim Se-hyun menyuruh Dong-hun untuk meminta maaf kepada Park Jin-sung karena sudah melakukan hal yang memalukan. Mereka lalu pergi ke ruangan Pak Ijo. Pak Ijo lantas mengiyakan jika Kim Se-hyun lah yang akan bertanggung jawab untuk jadwal bersih-bersih kelas. Kim Se-hyun lalu menyuruh dua pria figuran tersebut untuk mengepel lantai. Tapi kedua pria figuran tersebut berkata mengapa harus mereka yang melakukannya, bukankah harusnya ada si rank F? Kim Se-hyun lantas mengintimidasi mereka untuk melakukannya dan terbukti berhasil. Tak lama muncullah Gi-yong di sana. Dia berkata kepada Kim Se-hyun, kenapa dia bertindak semena-mena seperti itu? Karena berpikir jika Gi-yong sedikit lalai atau tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin, maka Kim Se-hyun mengatakan jika dia akan mengambil jabatannya tersebut. Gi-yong lalu mengajak Kim Se-hyun untuk berbicara empat mata ke atap sekolah. Dan pembicaraan mereka tersebut didengar oleh Park Jin-sung dan langsung mengikuti mereka dari belakang. Saat di atap sekolah, terlihat Gi-yong membawa serta teman-teman tongkrongannya yang sering ambil korek dan minta sebatang rokok. Gi-yong yang ada di sana berniat untuk memberi pelajaran Kim Se-hyun karena sudah membuatnya sangat marah belakangan ini. Oke, sekian dulu pembahasan part 1 kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga pencet tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari Manhwovers. Saya Om yang paling ganteng Santero Multiverse. Adios, muntah kucing, berak celana. Sekian dan salam baku hantam.